Silakan duduk semuanya, Bapak Ibu dan terkasih. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, sudah seger ya, sudah menikmati hari libur, healing, jalan-jalan, atau ya cuma di rumah aja juga gak apa-apa lah ya. Oke, hari ini kita belajar bersama-sama memasuki pertengahan bulan April. Ini sudah ya, kita temanya sepanjang bulan April ini adalah growing mature. Bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Dan saya ingin supaya kita semua belajar bersama-sama menjadi pribadi yang tidak hanya tetap begini-begini saja di dalam hidup ini ya. Karena itu sambil saya mengisi waktu-waktu liburan, ya iseng-iseng lah saya sambil baca buku yang cukup menarik. Buku ini membahas tentang kedewasaan juga. Tetapi kedewasaan versi dunia ini pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Buku ini bestseller. Ya, sangat laris di Korea Selatan ya. Ini bukunya nih. Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa. Dikarang oleh dua pakar namanya Kim Hae-nam dan Park Jong-sok ya. Jadi dalam buku ini dituliskan untuk menghadapi isu-isu yang dihadapi remaja yang ada di Korea Selatan pada umumnya. Karena mereka rata-rata berpikir, tunggulah kalau nanti aku sudah gede, sudah dewasa, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Banyak terdapat mental health issue di sana sehingga mereka perlu belajar untuk bagaimana ya mengembangkan diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi dewasa secara ukuran dunia. Karena itu beberapa tipsnya disampaikan, cobalah jangan menyalahkan orang lain misalkan. Kemudian bayarlah tagihan tepat waktu. Coba deh, Anda sebagai pribadi-pribadi yang sudah makin dewasa ya, yang rata-rata udah berkeluarga jadi orang tua. Ya belajar tanggung jawab, perlakukan orang lain dengan baik ya. Bagi yang mungkin lagi suka emosian, belajar untuk mengendalikan diri kita supaya gak gampang marah gitu ya. Ya inilah ciri-ciri orang dewasa. Jangan menunda pekerjaan, jangan biarkan orang lain nunggu kalau sudah janjian. Halo ya, ada yang sudah mulai merasa kena ini masih pendahuluan khotbah ya. Jangan menggosip. Ya, buatlah rencana dan anggaran keuangan misalkan. Lalu apalagi yang diajarkan? Hadapi masalah, jangan punya hobi lari dari kenyataan maksudnya. Tapi hadapilah masalah itu, memang masalah harus ada dalam dunia ini. Kemudian ambil keputusan sendiri, kalau yang suka mengeluh, kurangilah kebiasaan mengeluh itu dan terimalah saran kritik, aturlah jadwal Anda dan seterusnya dan seterusnya. Ini kedewasaan versi dunia. Tapi hari ini kita bicara soal bertumbuh menjadi dewasa yang standarnya itu adalah Tuhan Yesus. Bukankah tadi sudah kita nyanyikan dalam pujian, menjadi seperti Yesus itulah tujuan iman kita. Kita bukan hanya mau menjadi dewasa pada umumnya. Karena kalau kita menjadi semakin dewasa, maka kita juga akan menjadi semakin kuat, stronger. Seperti yang menjadi tema tahunan kita. Ya, Anda semua mau menjadi semakin kuat, Bapak Ibu Saudara? Yuk belajar sama-sama kita menjadi semakin dewasa. Dan dewasa itu ukurannya juga bukan masalah usia. Siapa bilang kalau usia saya sudah banyak, Pastor Robert, saya pasti sudah dewasa. Belum tentu. Contohnya Tuhan Yesus ketika usianya masih kanak-kanak 12 tahun. Waktu itu dibawalah sama orang tuanya pergi beribadah ke Yerusalem di bait Allah. Ternyata setelah upacara-upacara keagamaan semuanya berakhir, ketinggalan Tuhan Yesus. Dan di manakah Tuhan Yesus ditemui pada waktu itu? Tuhan Yesus ada di bait Allah. Apakah Tuhan Yesus lagi main kelereng? Enggak. Tuhan Yesus lagi kumpul bersama dengan para alim ulama. Yang dilakukan apa? Sedang bersoal jawab. Tanya jawab perkara-perkara rohani. Tuhan Yesus sedang berdiskusi tentang urusan agama, tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus saling mempertanyakan dengan alim ulama bagaimana tentang keberadaan Allah, bagaimana tentang firman Tuhan, bagaimana cara melakukannya dan sebagainya. Tuhan Yesus begitu matang sampai para alim ulama itu geleng-geleng kepala. Kok ada ya anak usia 12 tahun kayak begini, pikirannya udah mateng, pikirannya itu sudah dewasa. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin menyampaikan di ibadah yang pertama ini,
ada seri sepanjang hari ini, Makin Seperti Yesus. Ibadah pertama judulnya adalah Menua atau Dewasa. Ya. Dan kalau Anda masih ada waktu, khususnya bagi Anda yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara live streaming, nanti sore Anda bisa datang ya. Bersama Anda juga, yuk datang kita ikuti ibadah yang kedua. Anda itu punya akal bulus atau hati Anda tulus. Ya, kan mau menjadi semakin seperti Yesus ya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang menua atau dewasa sih sebetulnya ya. Kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ya, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sudah dapat semuanya ya? Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, lebih keras lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudara, lewat ayat ini kita mau belajar apa sih bedanya antara menua, semakin jadi tua, usianya bertambah, dan apa bedanya dengan dewasa, menjadi semakin dewasa. Ada ciri-ciri di sini tentang penuaan. Ya, penuaan memang adalah dimensi yang natural, karena setiap orang pasti akan mengalami pertambahan usia. Loh, ini kok wajah-wajahnya sudah pada sedih begini. Iya loh, ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Anda semua akan menua. Loh, gak ada yang berkata amin. Ya, Anda pasti akan mengalami tanda-tanda kemerosotan secara lahiriah ya. Semua orang akan menua. Ciri yang pertama adalah secara lahiriah pasti akan merosot. Nah, tadi kita udah baca kan ayatnya ya. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot ya. Contoh, setiap kali Anda bercermin ya, pada usia tertentu gitu ya, yang sudah tidak lagi belasan tapi puluhan sekian ya, keriput sudah mulai muncul, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah apabila belum ya. Lalu Anda mungkin mulai merasa ketika Anda sisiran gitu, loh kok sudah mulai nongol yang warna putih. Nah, kemudian apa lagi? Fungsi organ tubuh yang mulai menurun. Mungkin dalam 1 kali 24 jam, kalau Anda dulu merasa, saya merasa tenaga saya banyak. Tapi belakangan ini, kok gampang capek ya. Nafas itu sudah mulai mesti diatur. Udah mulai ngos-ngosan. Ya, jalan gak bisa terlalu jauh seperti dulu gitu ya. Apalagi pas kemarin jalan-jalan, liburan, healing ya. Biasanya kuat, sekian jam bisa jalan jauh ya. Bisa mendaki, memanjat. Sekarang, aduh kok sudah mulai kecapean, sudah mulai gak bisa. Kemudian Anda mulai diingatkan sama keluarga, jangan angkat berat-berat. Nah, sudah mulai ini tanda-tanda. Mesti jaga makan, jangan sembarangan. Mesti periksa darah, lalu ketika cek darah, raportnya merah-merahnya sudah mulai keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melawan yang namanya penuaan. Betul, setuju dengan saya? Katakan amin. Ya, itu harus dihadapi, itu kenyataan hidup. Karena itu kita juga mesti menjaga diri kita, itu tanggung jawab kita ya. Oke, itu ciri yang pertama, secara lahiriah memang makin merosot. Lalu yang kedua, tadi kita baca firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena ternyata orang yang makin tua, menua, mereka memperhatikan yang kelihatan, yaitu memang wajar. Saya dan Anda, kita masih hidup di dunia ini, kita pasti masih memperhatikan yang kelihatan. Artinya kita nih masih mengurusi hal-hal yang duniawi, betul ya? Kita masih mengurusi apa yang kelihatan. Setiap hari kita masih perlu makan. Kita juga masih perlu pakai baju, pakai celana, kita perlu pakaian, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita urusi. Kita juga masih perlu apa?
Halo. Ya ini love atau, ya ini katanya sih love ya. Tapi begitu digoyangin udah beda artinya. Kita perlu duit, perlu uang. Karenanya kita harus bekerja, dapat penghasilan. Kita kemudian mikirkan investasi, kita perlu tempat tinggal. Itu semua perkara yang kelihatan, itu semua perkara-perkara yang duniawi. Perlu nggak? Ya perlulah. Karena kita kan masih hidup di dunia ini. Itu yang juga harus kita urusi dengan baik, di-manage dengan baik. Ketika kita sudah mulai semakin usianya lanjut, ya, apalagi yang dipikirkan perkara yang kelihatan. Bagaimana kita mulai bagi-bagi warisan. Betul ya? Shalom koko-koko dan cece-cece sekalian. Ya, kebiasaan saya kalau saya melayani di Golden Age Community ya, kami tidak memanggil Anda opa dan oma. Ya, jangan nanti terlalu lanjut usianya. Koko-koko dan cece-cece. Sudah mulai mempersiapkan warisan bukan? Untuk keturunan kita kelak. Warisannya tuh yang bisa dilihat atau yang gak bisa dilihat? Ya kebanyakan kita mempersiapkan warisan yang kelihatan. Entahkah warisannya berupa bunga deposito. Warisannya itu mungkin berupa tanah, perhiasan, rumah, aset, harta benda. Perlu nggak itu disiapkan? Loh ya perlu juga lah ya, namanya orang masih hidup di dunia ini. Kita makin menua. Secara fisik kita bisa merosot. Yang kita perhatikan yang kelihatan juga. Nah apalagi ciri yang ketiga. Oleh karena itu, karena secara lahiriah makin merosot, ya kita memperhatikan perkara duniawi. Yang ketiga ciri dari orang yang makin tua adalah melakukan tindakan yang berdampak sementara. Contohnya apa? Ya bekerja. Bekerja itu kan dampaknya hanya sementara. Untuk apa sih kita bekerja? Mendapatkan penghasilan, mendapatkan penghidupan, dapat tambahan keuangan. Uang kita akan makin numpuk terus enggak? Ya enggak. Namanya juga sementara. Uang pun akan berkurang. Anda mau menabung, Anda mau hemat-hemat, Anda mau simpan di deposito, akan mengalami pertambahan sementara. Kemudian akan berkurang juga. Bekerja itu adalah tindakan sementara. Apalagi makan. Iya kan? Oke. Ada di sini Anda yang begitu makan tidak pernah lapar lagi? Ajaib kalau begitu kan? Enggak ada. Setiap kali Anda makan, ya 2-3 jam lagi Anda pasti akan merasa, ya masih perlu makan lagi enggak? Loh ya perlu dong ya. Ya, karena ada orang yang berkata, ngapain sih kita makan, ntar habis makan lapar lagi, nggak usah makan lah. Wah itu bahaya. Ya. Oke, apalagi? Ya supaya badan kita tetap sehat, kita perlu olahraga, nge-gym. Boleh nggak itu? Loh ya boleh. Tetapi mau Anda olahraga itu kan juga sementara kan. Anda mau olahraga, mau nge-gym, Anda mau jalan pagi, Anda mau angkat beban dan sebagainya. Itu semua tindakan sementara untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Sementara juga, toh nanti pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kita berpulang, kembalilah kita ke rumah Bapa di sorga. Nah saudara-saudara, itu manusia yang ada di dunia semakin menua. Saya dan Anda pasti kita semua akan makin menua. Saya dan Anda tidak ada bedanya. Tapi orang yang semakin menua belum tentu makin dewasa. Nah inilah ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani. Tadi kita ngomongin dimensi yang natural. Dewasa rohani adalah dimensi yang supranatural. Ciri yang pertama adalah manusia batinnya terus diperbarui. Tadi kita udah baca ya ayatnya ya. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami makin diperbarui dari hari ke hari. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bisa nyanyi lagunya sama-sama? Demikian hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu. Terus, malah sesuai rencana dengan urapan kuasa rohmu. Ku dibaharui selalu. Kita diperbaharui itu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Karena itu setiap hari kita perlu pribadi
pribadi Roh Kudus lah. Gimana sih caranya manusia batiniah kita diperbaharui setiap hari itu gimana caranya Pastor? Ciri yang kedua dari manusia batiniah yang selalu diperbarui itu adalah memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan itu adalah perkara rohani. Kehadiran Tuhan, hubungan dengan Roh Kudus itu tidak kelihatan. Betul ya? Karena kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu seperti apa. Karena dia adalah roh adanya. Tetapi kita meyakini sebagai manusia yang dewasa rohani kita meyakini dia itu ada. Karena itu kita perlu membangun hubungan dengan pribadi Roh Kudus. Saat kita membangun hubungan dengan pribadi Roh Kudus, sadar atau tidak sadar, maka manusia roh kita, manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Kita disegarkan, kita beroleh semangat yang baru. Kita beroleh kasih karunia Tuhan yang semakin berlimpah. Kita memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Itu karena kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Orang yang dewasa rohani memperhatikan yang tidak kelihatan. Sama seperti kalau tadi manusia yang semakin menua menyiapkan warisan. Oh, manusia yang dewasa juga menyiapkan warisan. Tapi bukan warisan yang bisa dilihat. Tapi warisan yang juga tidak kelihatan yang disebut sebagai warisan kekal. Apa saja isi dari warisan kekal itu? Yang diwariskan itu adalah iman. Bagaimana kita bisa menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kepada keturunan kita, itulah yang nantinya perlu kita wariskan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan saja Anda mempersiapkan warisan berupa ya tanah, ya mobil, ya rumah, ya emas, perhiasan dan sebagainya. Bukan itu aja. Siapkan warisan yang tidak kelihatan. Warisan iman, bagaimana kita punya hubungan intim dengan Roh Kudus, wariskan itu dengan anak kita. Kebiasaan kita baca firman, wariskan itu kepada anak kita. Kemudian warisan berupa nama baik. Wariskan itu juga kepada anak kita. Gak bisa dilihat kan, namanya juga nama. Nama bisa disebutkan. Nama baik. Itu yang perlu kita wariskan. Dan yang berikutnya adalah kita perlu mewariskan hikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu yang perlu kita wariskan, kita ajarkan kepada keturunan kita. Menyiapkan warisan yang terlihat itu boleh. Tetapi yang lebih baik lagi sebagai manusia yang memang akan makin menua tapi harus dewasa, siapkan juga warisan dalam bentuk perkara yang tidak kelihatan. Amin. Ya. Yang berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu manusia rohani, manusia yang semakin dewasa. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Manusia yang semakin dewasa rohani akan memikirkan bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dari waktu ke waktu terus membangun batinnya, manusia rohnya. Dan yang ketiga, ciri dari manusia dewasa rohani adalah tindakannya akan berdampak kepada kekekalan, bukan sementara saja. Contohnya apa? Melayani Tuhan. Kalau kita hanya semakin menua di bumi ini, kita hanya bekerja, dapat uang, hanya untuk mencukupkan diri sendiri, makan, minum, kenyang, nabung, dan sebagainya, hanya untuk diri sendiri. Tapi tindakan yang berdampak pada kekekalan adalah bekerja untuk Tuhan. Sudahkah Anda sempat berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara? Di samping Anda bekerja secara rutin setiap hari, sudahkah Anda juga meluangkan waktu dan hidup Anda juga bekerja untuk Tuhan? Paling tidaklah seminggu sekali seperti kita datang ibadah gereja seperti ini. Melayani Tuhan. Itu loh, tindakan yang berdampak pada kekekalan, tidak sementara. Waktu kita meluangkan waktu untuk berdoa. Tindakan berdoa itu berdampak pada kekekalan. Saat kita juga menyembah Tuhan, tindakan kita menyembah Tuhan pun akan berdampak pada kekekalan. Saat kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, memikirkan perkara yang di atas,
Apa sih perkara di atas itu? Ya firman Tuhan. Kita membaca, kita renungkan, berdampak kepada kekekalan. Ayo, saya mendorong setiap Anda, bukan hanya semakin tua, tetapi ayo kita juga semakin dewasa. Anda itu mau semakin menjadi tua atau menjadi semakin dewasa rohani, tantangannya juga sama kok. Inilah kesamaan orang yang semakin menua dan orang yang makin dewasa rohani. Sama-sama akan mengalami yang namanya penderitaan. Oh ya, coba tadi kita udah baca nih ayatnya, ayat 17 nih tadi ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, manusia yang dewasa rohani akan menyebutkan penderitaan yang dialami di dunia ini cuma ringan. Ya. Penderitaan ringan yang sekarang akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Semuanya ingin semakin seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ya. Siapa yang di tempat ini makin kepingin seperti Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan. Anda harus ikut Tuhan Yesus setiap hari. Saya mau ikut Yesus. Naikkan sama-sama. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Lalu dilanjutkan. Meskipun saya... Sebagian sudah ada yang gak mau nyanyi. Meskipun saya susah. Saking lamanya, susahnya lama banget. Menderita dalam dunia. Masih mau ikut Yesus? Saya mau ikut Yesus, puji Tuhan masih mau. Sampai selama-lamanya. Itu janji Anda sama Tuhan loh ya. Barusan Anda nyanyi, kasih tepuk tangan buat Anda sendiri. Oke. Sekalipun kita susah menderita dalam dunia, saya tetap mau ikut Yesus. Bukan hanya sekedar menua di dunia, tetapi makin dewasa rohani. Sekalipun saya susah menghadapi penderitaan di dunia, saya tidak mau menganggap penderitaan itu suatu hal yang besar. Tetapi yang lebih besar adalah kemuliaan Tuhan. Karena itu kita sebut penderitaan di dunia ini penderitaan ringan yang cuma sementara ini. Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana agar kita semakin seperti Yesus? Buka sama-sama dengan saya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. Ya. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus pasal 14 ayat 20, kita belajar bagaimana soal pikiran kita ya. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Karena gini, secara casingnya, tampilan luarnya, kita bisa semakin menua. Badan makin tinggi, tubuh makin tegap, ya. Kemudian mulai keluar keriput, rambut bisa beruban. Tampilan luarnya makin tua, tapi belum tentu dewasa. Pikirannya bisa seperti anak-anak. Karena itu Paulus mengingatkan, jangan menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bawa pulang kebenaran ini ya. Semua orang pasti akan menua. Namun belum tentu makin dewasa. Tetapi saya mendorong Anda semua, sekalipun saya dan Anda semakin menua, yuk kita menjadi semakin dewasa rohani ya. Pakailah pikiran sebagai orang-orang yang dewasa. Dan bila Anda mau semakin menjadi seperti Tuhan Yesus, belajarlah untuk berubah semakin menuju kedewasaan. Nah, 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai kedewasaan rohani. Saya simpulkan dibandingkan Anda baca buku yang tadi ucaranya dewasa pada umumnya seperti apa. 3 hal ini aja deh. Dewasa rohani itu yang pertama adalah pengendalian diri. Kendalikan diri Anda. Banyak hal di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan sesama,
kadang-kadang bisa bikin kita marah enggak? Bisa bikin terpancing enggak emosinya? Bisa ya. Anda mau kumpul sama keluarga, Anda mau kumpul sama teman, Anda mau kumpul sama siapa aja deh, teman-teman sepelayanan mungkin. Bisa terjadi gesekan, konflik. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu Saudara? Zaman sekarang hati-hati ya. Ini zaman media sosial, zaman media chatting, zaman pasang status-statusan. Ya. Kalau lagi sakit hati sama orang lain, tolong ya. Sebagai jemaat gereja Mawar Syaron Surabaya yang semakin dewasa rohani, gak usah Anda ngata-ngatain teman Anda lewat pasang status. Halo, ini ciri-ciri kedewasaan rohani. Saya kadang-kadang sampai ngelus-ngelus dada. Begitu lihat status, entah tuh status di WhatsApp lah, status di story-nya. Ini lagi ngomongin siapa? Ya, bisa paham ya? Kalau Anda lagi gak suka sama orang itu, Anda gak setuju atau Anda sakit hati sama orang itu, sudahlah netizen. Ya. Gak usah komen yang aneh-aneh lah. Ya. Sekalipun Anda mungkin merasa, oh ini kan bebas ya, siapa orang bisa bersuara. Kita komen aja, paling gak ada yang tahu. Tetapi saya lihat, ya katakanlah dalam satu berita, kemudian saya baca komentar-komentar miringnya. Saya lihat akun ini, lu temen sendiri. Ya Tuhan temenku. Ya. Begitu saya klik, oh puji Tuhan enggak berjemaat di sini. Kalau sampai itu Anda komentarnya negatif, pasang status yang aduh kayak begitu. Tolonglah ya, ayo bertobat. Ya, jadi dewasa rohani, kendalikan diri. Minimal mulailah dari kendalikan jempolmu. Supaya pasang statusmu dan komen-komenmu juga positif dan dewasa rohani. Yang kedua, dewasa rohani itu artinya berintegritas. Integritas itu selaras apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Ternyata ketika saya menggali lebih dalam, arti kata integritas ini juga artinya adalah apa adanya, tanpa kepalsuan, dan kata lainnya itu adalah juga tulus. Ya, Anda kepingin belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang tulus? Makanya senggol kiri kanan katakan, dateng nanti sore ya. Pesternya khotbah lagi soal bulus atau tulus ya. Dan yang ketiga, orang yang dewasa rohani itu adalah bertanggung jawab. Bukan saja tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu harus manajemen diri sendiri, mengatur waktu, mengatur keuangan, dan juga Anda bisa mengatur rumah tangga. Tadi ada salah satu cirinya, bayar tagihan tepat waktu. Ya. Kalau Anda pinjam uang sama orang lain, segera kembalikan. Ya. Jangan bro, sis, agar berkatmu tak terputus, pinjam dululah 100. Lalu hilang. Ayolah, jagalah integritas dan tanggung jawab, pinjam, kembalikan. Anda berjanji terhadap seseorang, tepatilah janji itu. Bisa ya Bapak Ibu Saudara ya? Anda mau menjadi semakin dewasa rohani? Ya, ingat 3 hal itu tadi. Yang pertama apa tadi? Pengendalian diri. Belajar ya, kendalikan jempol, kendalikan emosi. Ya, jangan marah-marah, pasang status negatif, jangan. Yang kedua, berintegritas, punya hati yang tulus. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Puji nama Tuhan. Ayo saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Naikkan pujian ini. Oh Tuhan, jadikan kami bagaikan bejana-Mu yang siap dibentuk. Haleluya.